Ini Benedetnya bisa bebas. Yes, Jangan sampai Benedetnya ketangkep. Oke. Dan fix kita sudah punya 5 hero untuk EVOS Legends. Tadi ada Barats. Yang kalau kita lihat Barats untuk berhadapan dengan Pakito karena dia cukup strong di lane. Benar sekali, itu dia sebuah apa ya, counter-counteran yang dipertontonkan ini udah luar biasa sekali. Kita akan lihat siapakah yang akan langsung muncul. Udah ada Lee, lalu ada Kufra, Pakito, dan juga Marsha. Luar biasa. Gila. Cakep banget sih. Dan Harit dari Clover yang akan muncul lagi versi dan Benedetnya. Lalu ada Eve, ada Barats, dan juga Gigi yang muncul secara mengejutkan setelah di game yang pertama berhasil mereka kalahkan. Dan kali ini mereka lah yang menggunakan Digi untuk EVOS Legends. Tapi teman-teman kita belum tahu apakah ini Digi feeder atau bukan. Digi normal ya, sesuai dengan kodratnya ya, Om ya, menjadi support system. Dan sekarang kita sudah masuk ke lubang hitam dan Lane of Dawn sudah menanti pertandingan kedua di game yang kedua, match yang kedua antara EVOS Legends versus Todak. Ini Digi normal ya? Iya, Vengeance kan dia. Coba kita lihat dulu. Ini ada Clover kali kedua Haritnya Clover dilepasin. Cuma di sini kayaknya Clover bisa pakai Harit di MSC. Iya. Kalau di ML nggak bisa. Selalu di ban. Dan ini dia LJ yang ngegangguin Chico terus-terusan. Papi, bukan papi, bulu kuduk. Dan sayang sekali Orange Buff-nya nggak berhasil colong. Tapi tuh lihat Chico-nya itu udah sangat-sangat sekarat. Mau berusaha suka tenaga biar gimana caranya dia bisa ngebantu. Tapi tengok racing-nya juga langsung hadir. Terreset, membuang-buang waktu dengan sangat banyak. Tapi LJ masih berusaha untuk membuang waktunya Chico ketika dia mau recall. Iya, itu buang waktu yang bagus banget dari LJ. Dan resetnya purple buff tadi, itu kartu as. Itu dia. Untuk menang di early game. Benar. Bayangin, si Momonya juga udah berusaha sampai dia tuh sekarat. Ngecicil purple buff-nya terlebih dahulu. Tapi LJ masih bersikuku untuk mengganggu terus-menerus. Dan reaksinya ini juga langsung respon. Oke, udah ada poin besar dikeluarkan, mungkin Fight Blast saat lagi. Dan sekarang purple buff-nya berhasil diambil. Tapi tidak ada waktu yang terbuang. Dan sekarang Digi menghilang. Tapi Barats udah cukup besar. Anti-match-nya sudah cukup fair. Yap. Ini gangguan terus-menerus yang dirasakan tim Todak ketika jungle-nya juga diharas. Dan perbedaannya adalah LJ dan juga tadi ketika mau pakai adalah LJ ketika bergerak itu teman-temannya juga ngebantuin dikit-dikit. Kalau tadi di game yang pertama itu Diginya benar-benar dibiarin sendirian terus-terusan tanpa adanya bala bantuan. Bener, kayak dibiarinnya sendiri, lo mau ngapain juga di depan terserah ya. Kita di belakang sini juga lagi repot banget nih urusan. Iya. Waduh. Oke. Itu Digi feedernya LJ sih, gak ada masalah. Ya, dan sekarang beralih ke area bottom lane ketika sudah berhasil lepas dari Diginya Clover. Satu hit lagi berhasil ditumbangkan, tapi Chico sebagai balasannya dia pun harus menukarkan nyawanya dengan Clover. Ya, itu nice play dari Clover tadi. Aku bisa bilang ketika udah hampir habis, dia dapat shield. Dia dapat shield dikit, kehilangan momen dari Link. Tapi dia tetap maksain loh. Betul. Dan sekarang Federasi yang mendadak langsung dikeluarin. Tapi sebelumnya udah ada detonasi Welcome diputar, dikira dilepehin, ditabrakin ke dinding. Masih ada satu flicker mendadak. Versiknya hadir, mau kemana Nas ini deket sama adik kecil. Cyclone AI-nya menyelamatkan pergerakan dari Kufra. Ya, Result Manipulation juga sudah dikeluarkan terus-menerus dari EVOS Legends, berusaha untuk mendapatkan pertukaran yang cukup. Ketika buying time sudah dilakukan, Chico yang baru muncul, tapi purple buff gagal untuk dicolong oleh Versik. Dan balasannya adalah Chico ditukarkan. Dan lagi Federasi juga dikeluarkan damage yang sangat besar. Moon mempanis dua member dari EVOS Legends. Wow, itu energy impact cross off row memberikan efek stunnya sangat-sangat berbahaya sekali barusan. Betul. Dan gue rasa yang paling diwaspadai sekarang harusnya Parsha sih setelah ini. Iya nih, damage dealer bahaya banget loh Parsha. Dengan barusannya kita lihat aja bagaimana impact yang dia berikan. Tapi di bagian bawah tadi ada 8 force yang udah di pop up begitu aja. Momo di bagian tengah terkena dari void crystal, terkena efek slow, sangat lambat jalannya. Di bagian atas ada pertemuan terjadi, Haritnya di bagian bawah dikeroyok oleh 3 orang. Harus melakukan apa ya? Ini harus menjadi sebuah evaluasi cepat lagi untuk EVOS Legends. Ya, karena kalau kita lihat memang
lane dari Clover selalu di camping secara terus-menerus. Sekarang LG juga udah mulai berfokus terhadap Moon ketika muncul. Ada Moon, dia udah siap dengan reverse time-nya. Tapi di sisi lain dari tim Todak mereka udah mulai bergerak terus-terusan juga melihat oh ini tidak memungkinkan. Mereka langsung berganti link. Melihat ada Versik mulai diganggu-ganggu juga di area tengahnya, mulai difokuskan. Rexy dan juga LJ ini muncul. Tyrant Rexy berhasil untuk kabur dengan flickernya. Dia masih bisa untuk melakukan triple manipulation. Momo di sisi lain sudah dalam kondisi yang tidak baik. Posisinya tertangkap. Versik men-secure point kill. Baik banget loh LG loh. Luar biasa tadi momennya udah berhasil keluar dari lingkaran kurang, tapi ternyata masih digas lagi dan giginya sekarang harus menghilang. Tapi udah ada satu detonas welcome di putar lagi dilepain lagi sedikit lagi SP-nya dari Pakito bisa dia kabur dari area tersebut. Tapi X-ray-nya masih bisa selamat, masih bisa kembali ke dalam area pertahanannya. Yep, recall balik aja sembari menunggu timing yang tepat untuk melawan defense kah? Moon dan juga Momo berduaan aja di area mid lane. Ketika ada Feather Effect tentu kemampuan Todak untuk melakukan defense itu sangat besar. Betul. Jadi mereka masih bakal bisa nge-hold dulu sampai Yes. menunggu untuk junglernya jadi. Untuk retrinya dan Ciku ini nggak boleh ketangkap terus-terusan sih kalau Yep. menurutku. 2 kali ketangkap bukan karena kesalahan Ciku sih, lebih karena kayak dia agak sedikit outplay tadi. Tipis kan tadi. Yang dimana Clover dengan harinya masih bisa survive dengan sedikit shield juga. So ya ini wow, Cikunya sampai Ditelan. Wah, nge-red ke sana. Cikunya ke sana. Wow. Wow, terlepas dari penjagaan. Udah ada satu Feather Ice, tapi If-nya berhasil kabur ke belakang, dibalaskan langsung dari luar manipulation. Formation-nya menjadi target utama. Udah terdengar suara dari Tyrant Revenge yang langsung di-charge begitu aja. Point Crystal dikeluarkan oleh Chrono dan juga Vision kali ini. Udah reverse time juga zaman Force langsung aja di pop up. Terjadi pertempuran di area bawah. Kufranya pun tidak kuat lagi. Gas terus. Todak mau fight EVOS Legend lebih ngegeragas. Dan ketika ini kita ngelihat ada di area belakang, Tempest Blade dikeluarkan. Ciku memilih untuk kabur menyelamatkan dirinya. Ini possibilities-nya adalah kayak kita ngelihat EVOS Legend walaupun mereka melakukan divider, tapi LJ matinya juga masih normal banget 6. Dan dari segi network mereka masih unggul. Masih cukup unggul juga sih. Yang cukup berbahaya sebenarnya kalau sampai X-ray diberikan kesempatan buat mendapatkan item damage. Dan ya kita ngelihat kalau LJ tebang-tebang terus, yang open vision teman-temannya memaksimalkan dengan sangat baik. Dan sekarang dari Resek dikeluarkan, dibalas sama Revelation, lapangan bola dibalas sama lapangan bola, dan Momonya hilang. Tapi dari EVOS Legend mereka punya kesempatan yang sangat besar untuk mendapatkan purple buff. Wah, Gak usah lama-lama. dapat sekarang purple buff-nya dan sekarang Formes mengejar karena Rexy kehilangan momen udah dari first time, tapi masih ada Sunpo menyelamatkan pergerakan dari Formes. Kalau tidak udah siap itu tadi 4 orang memberikan gebukan-gebukannya, tapi di bagian atas kalau ada dinosaurus dipukul-pukulin, hey jangan sampai kamu memakan ya. Nah ini yang kalau kita bilang dari Todak yang cukup unik adalah bagaimana pemain mereka bisa beradaptasi dengan cepat dengan role-role baru mereka juga. Yap. Wow, Formes jadi fighter gitu, fighter show. Ulala. Oke. Cepat ya perubahannya. Sekarang dia berada di side lane kayak begitu juga yang dengan high end yang digunakan nih. Pakitonya akan sangat-sangat penting sekali. Momo, Tyrant Revenge-nya sudah terdengar, sudah di-charge di bagian bawah. Linknya sudah ditarget dari Gigi. Enemy Turret Destroyer, dan itulah menandakan bagaimana auto turretnya. Udah ada satu reroll manipulation. Momonya mau pergi kemana? Nah, tapi masih ada flicker. Sementara Versik sedikit lagi SP Trisa dari cowoknya. Menghilang sudah Kufranya, baik banget. Ada Federation yang langsung dikeluarkan, tapi untuk kali ini udah ada Zaman Force juga. Linknya target utama dari Todak pun berhasil didapatkan. Itu Gitu ganas. itu versi luar biasa banget tadi. 1 bar HP dia dapetin Kufra. dari jungle minion. Ganas. Dan mereka belum berhenti di situ. Detonas welcome, telan lepeh X-ray. Tambahan 1 poin kill lagi untuk EVOS Legend. Wah. Semakin percaya diri dari EVOS Legend. Mereka nge-raid langsung ke area tengahnya. Dengan adanya di area belakang, mencoba untuk mendapatkan sesuatu di area belakang formation-nya, tapi sayangnya tidak bisa ngapa-ngapain. Walaupun BB Drake dikeluarkan, teman-teman masih begitu jauh. Mereka belum siap untuk melakukan war ini, melakukan fight ini. Ciku di sisi lain berusaha mempertahankan dari purple buff-nya. Kabur dengan Tempest Blade berhasil didapatkan purple buff. Tapi teman-teman dari EVOS Legend gak mau ngelepasin Ciku. Ditahan lagi Versik ngamuk. Dan Ciku, what a play juga yang dia lakukan. Itu ada 4 member dari EVOS Legend. Dia masih sanggup untuk mengamankan purple buff-nya. Wow,
luar biasa sekali Ciku di tengah pertempuran, di tengah gempuran, di tengah tekanan. Jempolnya nggak meleset untuk melakukan retribution terhadap purple buff tersebut. Tapi untuk versi kali ini sepertinya udah sangat-sangat di matanya, di dalam dirinya. Ciku adalah targetku, cuma tidak bisa memaksakan. Ciku adalah targetku. Iya nih, gue tabrak. Santai Cil ya, santai Cil. Adekku santai ya. Yes, tapi Legend. Mereka udah membagi nih. Di area atas ada, di area bawah ada. Anti-Mage seorang diri menahan semuanya. Tapi reaksi muncul dari belakang dari Legend dan Anti-Mage flick out. Kabur saja di sisi lain. Reaksi menahan begitu banyak, begitu percaya diri. Belum ada yang tumbang. Todak mereka ragu ketika ingin melakukan komitmen terhadap war ini. Dan sedangkan Momo tertinggal dari belakang. Sama sudah dikeluarkan. Dan reaksi satu tetes darah lagi. Tak bisa bertahan karena X-Ray menuju ke arah belakang, dia flicker, dia commit untuk men-take down Rexy. Wow, luar. Nih, bagaimana tadi mungkin dari Evos aja mereka menahan dulu source skills yang ada di Todak, dikeluarin dulu semuanya. Dan mereka cooldown dibalas, tapi ternyata Pakito di situ kuat banget dong. Tapi tadi rapi banget sih kalau kita lihat tadi Anti-Mage mancing lompat ke belakang Fleet dan juga langsung diikuti dengan adanya Real World Manipulation. Begitu hampir berakhir dibuka juga dengan adanya Feather Airstrike. Lanjut lagi. Dan Purple Buff sudah hadir kembali nih. Di sisi lain Versik yang lebih mementingkan untuk ngebersihin samping-sampingnya dulu, mengamankan hero-hero yang bisa ngegangguin dulu. Dan EVOS Legend, mereka sekarang kebuka kesempatan untuk mendapatkan Lord yang pertama. Wah, inilah keunggulan dari Lim ya. Setidaknya dengan ada satu purple buff, walaupun dia nggak bisa melakukan fight, tapi dia bisa melakukan mobilitas tinggi untuk bisa menghantarkan wave minionnya gitu loh. Ataupun memotong wave minion lawan. Karena udah nggak possible lagi untuk dia mau melakukan kontes terhadap Lord barusan ya Bude ya. Iya, memilih untuk melakukan split aja dan berhasil untuk mendapatkan satu turret. Cikunya mau berusaha mengambil purple buff, nganter nyawa bang, serius bang. Mancing keributan nih namanya nih kayak begini. Wah, nih. hitungannya Ciku serem juga ya, kayak dia berani untuk mengambil resiko untuk mengamankan purple buff 2 kali, bahkan hampir 3 kali tadi. Dan kita bisa ngeliat dari replaynya sih. Iya, ini dia replaynya loh. Dia dapetin live lagi tadi buat Versik. Tipis banget dan bahkan bisa kembali ke belakang. Gak tersentuh loh, nyaris ya tersentuh tapi ya bisa kembali ke dapetin poin. Sabet. Sahabat terus. Dan 3 lane push dari EVOS Legend. Apakah ini akan menjadi 2-0? Karena ini terbuka banget sih. Super Minion juga udah masuk di area bottom lane bersama dengan Lord yang ada. Tapi Todak, ingat ada Parsia yang bisa melakukan high ground defense dengan baik. Asik, dia tahu itu. Dia langsung ngegelagas ke area belakangnya. Momo tumbang terlebih dahulu tanpa bisa melakukan resource skill apapun. Flicker sudah digunakan. Parsia di area belakang akan menjadi salah satu sasaran. Tengok versi itu. Udah sampai keluar Feather Airstrike-nya di dalam base yang dia miliki. Dan EVOS Legend berhasil mendapatkan 2 inhibitor milik tim Todak. Iya, tapi pertempuran masih berlanjut. Udah dari World Manipulation langsung dibuka begitu aja sama Marvel di bagian belakang tapi shutdown. Apa yang terjadi dengan versi cukup berani hingga bernafsu maju ke bagian depan, tapi untuk Pestaretnya sedikit lagi. Mereka masih punya kesempatan sedikit lagi. Ini kemenangan di depan mata terbuka untuk EVOS Legend. 2-0 tanpa balas. Yeay! EVOS Legend menang di match pembukaan mereka di MSC kali ini. Poin penuh, poin yang bersih didapatkan oleh EVOS Legend. Ini pasti berkat kalian semua yang menghujani kolam